Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa Sobat Maestro untuk kita sama-sama memasuki perenungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas bukti kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika kembali kami ada sebagaimana kami ada pada keadaan saat ini menjadi bukti nyata semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib bagi kami. Dan saatnya kami mau masuk dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami, konsentrasi dan perhatian kami biar tertuju akan firman Tuhan. Berbicaralah dan berkati kami semua di dalam hikmat dan terang firman-Mu yang sepenuhnya dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sebab kami siap dan merindukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu judul, yaitu Bangkit dan Bersinarlah. Satu tema yang kita akan renungkan bersama memasuki bulan-bulan yang dimana kita memperingati hari-hari Natal. Ya, ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Mari kita merenungkan betapa dahsyat dan besarnya kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita merenungkan bersama satu tema, yaitu bangkit dan bersinarlah. Bagaimana caranya kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dapat memancarkan sinar, dapat memancarkan terang kemuliaan Allah di tengah dunia yang gelap, di mana juga banyak orang-orang yang tinggal dalam kegelapan ingin juga memancarkan, menampilkan cahaya kehidupannya melalui media sosial, Instagram, TikTok, dan banyak sarana yang mereka lakukan. Untuk apa? Menunjukkan identitas pribadinya. Ternyata Rasul Paulus pun mengingatkan kepada kita, orang-orang percaya, agar kita juga bangkit dan memancarkan, tapi memancarkan kemuliaan Allah melalui sikap perilaku kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan lihat di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Hidup sebagai anak-anak terang. Ya, nasihat daripada Rasul Paulus, hiduplah sebagai anak-anak terang. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Di dalam surat Efesus ini, Paulus mengingatkan masa lalu kehidupan kita dan masa sekarang sebagai anak-anak Tuhan. Dahulu kamu gelap, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Inilah identitas anak-anak Tuhan. Inilah identitas orang-orang percaya. Sebelum kita percaya dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, kita adalah orang-orang kegelapan. Kalau kita mau renungkan, dulu sebelum kita percaya, kita punya iman, punya kepercayaan di luar Kristus. Itulah kehidupan kita, di mana di dalam Kristus ada terang, di luar Kristus ada kegelapan.
Dari sebab itu Paulus katakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Lalu bagaimana kita dapat menjadi terang? Menjadi anak-anak terang itu bagaimana? Yuk kita lihat apa yang Yesus sendiri katakan tentang identitas terang ini. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini pernyataan Yesus yang adalah terang dunia, terang bagi dunia. Pemahaman orang-orang di luar Kristus, mereka menganggap matahari itu adalah terang bagi dunia. Bulan terang pada saat malam. Itu pemahaman orang-orang di luar Tuhan. Tetapi bagi kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menangkap pernyataan dirinya tentang Yesus yang adalah terang dunia. Ini Tuhan katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ibu bapak saudara terkasih, kita ini manusia perlu terang. Kita ini berusaha mencari terang. Buktinya, kalau terjadi pemadaman listrik, khususnya pada malam hari, waduh, kita kerepotan sekali. Sebab apa? Sebab gelap. Lalu kita berupaya sedapat mungkin ada terang. Pakai lilin, pakai penerang-penerang yang lainnya. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia perlu terang. Dan melalui perenungan ini kita menangkap siapakah terang dunia yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Matahari, bulan, bintang itu adalah penerang-penerang dunia. Tetapi penerang-penerang dunia itu dicipta oleh Allah sendiri, oleh Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus tidak salah dan tidak berlebihan kalau dia katakan akulah terang dunia. Jadi bagi kita yang mau hidup di dalam terang, jadilah pengikut Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Karena Tuhan sendiri katakan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yang mengikut Kristus, yang hidup di dalam terang, tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Wah, ini mempunyai terang hidup. Jadi di dalam diri pengikut Kristus itu ada kekuatan terang itu sendiri. Ini luar biasa ibu bapak saudara terkasih. Kembali di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9, Paulus katakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ciri-ciri orang yang memiliki terang, ciri-ciri orang yang hidup di dalam terang, buahnya menghasilkan buah, yaitu apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Baik, adil, dan benar. Baik belum tentu benar, adil belum tentu benar. Maka sebab itu Paulus katakan buah-buah orang-orang anak-anak terang yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ketiganya ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan yang bisa melemahkan kebaikan seseorang. Tidak ada tuduhan-tuduhan yang melemahkan keadilan seseorang. Karena semuanya dibungkus dan dibuktikan dengan kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Dari sebab itu Paulus juga katakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi tugas bagi kita, evaluasi, memeriksa diri. Apa sih yang sudah kita hasilkan dengan kehidupan kita ini? Sebagai anak-anak terang, sudahkah kita menghasilkan buah-buah terang, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran? Atau belum? Nah, ini menjadi perenungan, evaluasi buat kita semua. Ketika apa? Ketika kita merenungkan apa yang
dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Puji Tuhan. Menjadi evaluasi perenungan. Sudahkah kita hidup sebagai anak-anak terang? Kita yang mengaku diri sebagai orang percaya, sudahkah kita hidup sebagai anak-anak terang? Kita akan renungkan. Jangan kita hidup dalam kegelapan, sesuai dengan yang dinasihatkan oleh Paulus. Ya, di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Ini Paulus memberikan nasihat. Setelah kita mau mengevaluasi diri, yaitu sudahkah kita hidup sebagai anak terang? Bagaimana caranya agar kita hidup sebagai anak terang? Jangan hidup dalam kegelapan. Tinggalkan kegelapan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jangan mengambil bagian kegelapan. Jangan mengotori hidup dengan perbuatan-perbuatan dosa. Hei anak-anak terang, hei umat Tuhan, mari kita tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Kita telanjangi, kita lepaskan. Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya apa? Kita melepaskan, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-12 dikatakan, "Sebab menyebut saja apapun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan." Menyebut saja pun memalukan. Menyebut perbuatan-perbuatan dosa, menyebut perbuatan-perbuatan kegelapan itu sangat memalukan. Sebetulnya, sebelum sampai terlontar dalam perkataan, orang itu kan mikir dulu. Lain halnya, kalau orang ngomong dulu baru mikir belakangan. Ada jenis orang yang demikian. Jadi sembarangan sekali, asal ngomong, asal bunyi, tidak pakai pikir. Ada bentuk model orang yang demikian. Jadi dapat kita simpulkan, mana mungkin orang bisa berkata baik, berkata benar, berkata adil jika tidak dipikir dulu. Nah, Paulus mengingatkan, sebab menyebut saja apapun yang diperbuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Sebelum kita berkata-kata, kita pikir dulu. Artinya, terang yang ada pada diri kita harus menerangi jiwa kita, menerangi hati kita, menerangi pikiran kita. Ketika orang berpikir jernih, dia berkata jernih. Berpikir benar, berkata benar. Tapi sebaliknya, jika berpikir jahat, akan berkata dan berencana jahat. Paulus katakan, menyebut saja pun jangan. Jadi sebelum dilakukan tindakan dosa itu, jangan disebut. Artinya, jangan pula terpikir. Puji syukur kepada Tuhan. Jauhkan kegelapan dari hati agar tidak diperkatakan dan tidak dilakukan. Perlunya anak-anak terang menjaga hati agar kita tidak hidup dalam kegelapan. Puji syukur kepada Tuhan. Ini kiat-kiat, ini tips-tips yang Paulus berikan, yang saat ini kita renungkan bersama. Efesus 5 ayat yang ke-13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Hidup transparan, hidup terbuka. Sekarang zaman modern, teknologi sudah sangat cepat dan pesat berkembang. Informasi begitu cepatnya tersebar luas tanpa bisa dibatasi. Dari sebab itu, tidak ada yang tersembunyi. Ketika kita melakukan satu tindakan jahat, satu tindakan kegelapan, itu akan tersiar. Tidak bisa lagi dibendung, tidak bisa lagi disembunyikan. Jadi,
Sekarang di dalam era kemajuan zaman ini, kita harus hidup transparan. Segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, menjadi nyata, sebab semua yang nampak adalah terang. Dari sebab itu jangan kita hidup di dalam kegelapan. Sebab apa? Kita hidup di dalam transparan. Harus dengan cara yang transparan. Bagian yang lain kita juga akan menasihat daripada Paulus, yaitu hiduplah di dalam terang Allah, di dalam terang Kristus. Milikilah terang Kristus. Caranya bagaimana? Efesus 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini merupakan nubuatan daripada Nabi Yesaya. Katakan, bangunlah hai kamu yang tertidur, bangkitlah dari antara orang mati. Bangun dari ketiduran rohani. Kita mengalami pandemi dan saat ini pun belum menjadi endemi, tetap pandemi. Maka kita harus bangun, kita harus waspada, bahkan kita diperhadapkan dengan tanda-tanda zaman yang begitu nyata. Gempa bumi, bencana di mana-mana, kelaparan di mana-mana, kesulitan di mana-mana. Kesulitan ekonomi menghadang. Tahun 2023 banyak orang memprediksi bahwa kesulitan ekonomi makin melanda. Bukan melanda Indonesia saja, melanda dunia. Bahkan disinyalir banyak negara-negara yang sudah terpuruk dan bangkrut belum 2023. Sudah banyak negara yang bangkrut, mengalami kemiskinan. Jika negara itu bangkrut, kebayang gak sih bagaimana rakyatnya, bagaimana warga negaranya? Negaranya aja bangkrut, pasti warga negaranya miskinnya seperti apa. Ini hal yang mengancam dan sangat mengerikan. Hari sebab itu perlu kita bangun. Mari kita bangun. Mari sebagai anak-anak terang kita bangun, kembali berpengharapan kepada terang itu. Bangkit dari antara orang mati. Bangkit daripada orang mati artinya mengalami kelahiran baru, mengalami pemulihan relasi hubungan kita dengan Allah sang sumber kehidupan. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Puji syukur pada Tuhan, terang Kristus akan bercahaya di dalam kehidupan kita. Inilah rahasia perlunya kita hidup di dalam terang Allah. Di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-1 dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita merenungkan bulan Natal, tentang kelahiran juru selamat, tentang datangnya terang yang menerangi dunia yang gelap ini. Sebagaimana di dalam Yohanes tadi kita sudah baca bahwa akulah terang dunia. Itu Yesus. Yang mengatakan itu Yesus. Semua orang perlu terang. Dan Yesaya sudah menubuatkan, ya, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya nyata atasmu. Hei anak-anak Tuhan, mari kita bangkit. Mari kita sadari identitas kita sebagai anak-anak terang ini. Mari kita syukuri. Hiduplah dan nyatakan kepada dunia bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Oleh karena Kristus yang adalah terang dunia, yang menerangi kehidupan kita, yang memimpin jalan kehidupan kita. Hidup ini memang penuh misteri. Kita tidak tahu apa
apa yang akan terjadi di depan kita. Apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi lusa, apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu semua menjadi misteri, menjadi kegelapan bagi kita. Tetapi melalui perenungan ini, kita kembali diingatkan bahwa kalau kita bangkit dan hidup di dalam terang Kristus, maka kemuliaan Kristus itu akan nyata melalui kehidupan kita. Mari kita lihat kembali di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Mari kita mengevaluasi diri kita. Kita yang mengaku orang percaya, kita yang mengaku anak-anak terang, sudahkah betul-betul hidup kita memancarkan terang Kristus? Sayang ya, kalau kita punya identitas terang, tetapi masih hidup dikotori oleh kegelapan dosa, oleh kegelapan dunia, sangat disayangkan. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, janganlah kita hidup seperti orang bebal. Orang bebal itu orang keras kepala, tidak bisa dikasih tahu. Memang orang berpendirian, berprinsip itu baik. Tetapi bahayanya jika prinsip hidupnya itu salah, menjurus kepada hal-hal yang merusak kehidupan. Nah, ini kan sangat membahayakan. Orang bebal itu gak bisa dikasih tahu. Orang yang gak bisa dikasih tahu itu artinya dia yakin dengan prinsipnya, yakin dengan pendapatnya. Tapi sangat membahayakan jika prinsip dan pendapatnya itu menjurus kepada kehancuran. Wah, sayang bukan? Nah, biarlah melalui perenungan ini kita kembali diingatkan. Mungkin kita ini selama ini keras kepala, berprinsip. Kita begitu yakin akan diri kita sendiri, percaya pada diri sendiri. Kita mau kembali membuka hati dengan perenungan ini. Agar kita itu jangan menjadi orang bebal, tetapi seperti orang arif, bijaksana, mempertimbangkan pendapat-pendapat yang kita pertimbangkan dan diterangi oleh firman Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Hidup di dalam masa yang sukar ini, kita perlu hidup dengan kebijaksanaan. Pikiran, perkataan, perencanaan, perbuatan kita menunjukkan tindak-tindak yang bijaksana. Sehingga kita tidak hangus, kita tidak menderita karena perkataan yang salah, perbuatan yang salah, tindakan yang salah, keputusan yang salah. Baik, marilah hiduplah di dalam terang. Sehingga dengan demikian kita dapat bangkit dan memancarkan terang Kristus melalui kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan. Hidup yang bisa bijaksana adalah hidup di dalam terang Tuhan dan memancarkan sinar kemuliaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Roh Kudus yang akan terus berbicara memberkati seluruh pendengar Maestro, dan Roh Kudus memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan menjadi pelaku-pelaku firman. Karena orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana, hidup memuliakan Allah, hidup memancarkan terang Allah di tengah dunia gelap ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralasan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.